Shalom jemaat Tuhan, ibadah kategorial ministry. Pada hari ini kita memulai ibadah kita. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini Tuhan kami dapat memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kuduskan, sucikan setiap hati kami untuk kami dapat menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berikan roh yang sukacita dalam kehidupan kami untuk dapat kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Biarkan roh-Mu Tuhan melekat dalam kehidupan kami untuk selalu kami dapat fokus dan juga dapat mempraktikkan firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah segala ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya Tuhan, kami sembah. Shalom, selamat malam
malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah kategorial ministry, ibadah pemahaman Alkitab GPPS Jemaat Sawahan. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Allah yang di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sekalian yang menonton, mendengar dan melihat tayangan ini, Engkau mempersiapkan tanah hati kami, tanah hati yang gembur, tanah hati yang baik, agar ketika kebenaran firman Tuhan ditaburkan, tidak lalu begitu saja, tapi boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang, dan mereka mempermuliakan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mempersiapkan hati, pendengaran, telinga kami untuk kami mendengar dan melihat firman-Mu pada malam hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema firman Tuhan malam hari ini adalah kasih setia yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-89 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ayat yang kelima, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih setia merupakan padanan kata Ibrani yaitu kata kesed, dan kata ini paling banyak muncul di dalam kitab Mazmur. Kata kesed ini sering diterjemahkan menjadi belas kasihan, kemurahan hati dan kebaikan. Nah, kata ini sering bergandeng dengan kata emunah yang artinya kesetiaan. Jadi kedua kata ini jika digabungkan maka akan memiliki dua pengertian, yaitu perjanjian dan kesetiaan. Jadi apa arti kasih setia? Kasih setia menurut Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan yang ketiga itu artinya kasih yang teguh, kasih yang mantap atas dasar perjanjian yang telah dibuat. Arti ini digunakan untuk menggambarkan baik sikap Allah terhadap umatnya, begitupun juga sebaliknya. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kenyataannya manusia lebih memilih jalannya sendiri daripada mengikuti jalannya Allah. Ia memilih untuk memberontak kepada Allah dan hidup dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah Allah juga berubah setia kepada manusia? Jawabannya tentu tidak. Mengapa demikian? Allah tidak berubah setia ketika umatnya berubah setia kepadanya. Karena ada beberapa alasan. Dan alasan pertama, karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya sebagai Allah yang setia. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena apa? Karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri bahwa Dia adalah Allah yang setia. Lebih lanjut, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24 Rasul Paulus mengatakan, Dia yaitu Allah, yaitu Yesus yang memanggil kamu adalah setia.
ia juga akan menggenapinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan kepada manusia tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kita. Mau kondisimu baik, mau kondisimu buruk, mau engkau sakit, mau engkau senang, kasih setia Tuhan itu tetap ada untuk selama-lamanya bagi kita, bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Dia tetap setia kepada manusia, kepada umat Israel, dan juga kepada kita. Meskipun kita menolaknya dengan berbagai-bagai pemberontakan dalam pikiran, dalam perkataan, dan bahkan dalam perbuatan. Tapi apa? Tapi itu tidak bisa menggugurkan atau membatalkan kasih setia Tuhan kepada kita, karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya sebagai Allah yang setia. Kasih setia Tuhan kepada kita bukan karena kita menjadi orang suci. Kasih setia Tuhan kepada kita tidak ditentukan karena betapa salehnya engkau dan saya hidup. Kasih setia Tuhan diberikan bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Ingat ini baik-baik. Roma 5 ayat yang ke-8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan saya dan semua orang yang percaya kepada Dia. Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Itu artinya tidak ada hal yang baik dalam diri kita yang membuat Allah terkagum, Allah terpesona. Sebab ketika kita berdosa, yang ada hanyalah bau busuk. Dosa bagi Allah itu adalah sebuah kejijikan. Kalau Allah tetap setia, karena Dia adalah Allah yang tidak bisa menyangkali dirinya sendiri, bahwa Dia setia adanya, Dia tidak bisa memungkiri dirinya. Dia adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang yang setia, karena Tuhan kita adalah setia adanya. Kalau Bapa kita setia, kalau Allah kita yang setia, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, maka penyembah-penyembahnya harus hidup seperti Allahnya yang adalah setia. Dan alasan yang kedua, mengapa Allah tidak berubah setia ketika umatnya berubah setia kepadanya. Karena apa? Karena janjinya atau covenant. Sebuah perjanjian terjadi bila ada dua pihak sepakat untuk mengadakannya. Perjanjian itu dianggap berlaku jika kedua pihak tetap menjalankan ketetapan-ketetapan atau klausal-klausal yang telah dibuat. Tapi sebuah perjanjian dianggap batal jika ada satu pihak yang melanggarnya, dan pasti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dan akan ditanggung olehnya. Tapi bedanya dengan Tuhan, Dia mengadakan covenant dengan umatnya melalui Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Daud. Hosea pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan 19 mengatakan, Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel mempunyai perjanjian khusus dengan Allah, bahwa mereka adalah bangsa terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, umat kesayangan Allah. Mereka digambarkan sebagai seorang istri dan Allah adalah suaminya. Tetapi Alkitab mencatat dalam kitab Hosea sebagai istri,
mereka tidak setia, mereka melacurkan dirinya dengan menyembah berhala dan yang bukan Allah. Sehingga untuk menggambarkan ketidaksetiaan bangsa ini kepada Allah, Allah menyuruh nabinya yang saleh ini untuk menikahi seorang perempuan sundal bernama Gomer. Padahal aturan seorang nabi adalah dia tidak boleh menikahi seorang perempuan sundal. Untuk apa? Untuk menggambarkan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Allah cemburu dengan apa yang mereka lakukan. Tidak ada umat Allah, tidak ada umat atau bangsa seperti mereka. Mereka menukar Allah yang hidup dengan benda mati buatan manusia. Mereka menukar Allah yang berkuasa dengan sesuatu yang tidak berkuasa. Hanya bangsa ini. Tidak ada bangsa di dunia ini selain mereka yang menukarkan Allah yang hidup dengan benda-benda buatan manusia yang tidak berkuasa. Tapi kita lihat, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa hancurnya hati seorang suami ketika ia melihat istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Sama halnya dengan Tuhan, dia berulang kali disakiti karena ketidaksetiaan kita. Tapi dia tetap mengasihi mereka, bahkan juga dia mengasihi saya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau kita baca dalam kitab Hakim-Hakim sampai 2 Tawarik, maka kita akan melihat di sana bahwa ketika bangsa ini berdosa dan membuat Tuhan murka, Tuhan selalu mengatakan bahwa aku tidak akan memusnahkan engkau karena hambaku Daud. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1. Tapi Tuhan juga ingin agar umatnya setia kepadanya. Kadang-kadang sebagai umat pilihan Allah, Bapak Ibu, saudara sekalian dan saya, kita juga nggak setia kepada Tuhan. Kita sering memberontak kepada Dia dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan hidup kita. Oleh karena itu, sama seperti seruan yang Allah sampaikan kepada Hosea untuk diberitakan kepada umat Israel dan juga kepada kita hari ini. Engkau ini harus berbalik kepada Allah. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Tuhan senantiasa. Hosea pasal 12 ayat 7. Kita pun harus berbalik kepada Allah dan bertobat. Bukan tobat hari ini, tobat besok umat lagi. Tapi yang namanya bertobat adalah meninggalkan semua dosa dan pelanggaran kita dan berbalik kepada Allah. Dan berjanji kepadanya untuk tidak lagi mengulangi dosa. Dan karena kita apa? Karena kita menghargai janji Tuhan. Karena kita menghargai kesetiaan dan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Hal yang ketiga, mengapa Allah tidak berubah setia padahal umatnya berubah setia kepadanya? Karena Ia menginginkan sebuah relationship atau hubungan. Allah kita adalah Allah yang menyukai sebuah hubungan. Untuk itulah manusia diciptakan menjadi umat kesayangannya. Pernah enggak kita berpikir mengapa Allah sampai harus meninggalkan semua yang Dia miliki, meninggalkan tahtanya di surga, datang ke dunia, menjadi manusia, hidup dalam sejarah manusia, memberikan hidupnya bagi manusia, dan memilih cara kematian yang Ia pilih pun tidaklah lazim, yaitu mati di kayu salib. Alkitab mencatat bahwa orang yang mati disalibkan adalah orang yang sangat-sangat berdosa dan orang yang sangat-sangat terkutuk. Pertanyaannya,
apakah Yesus adalah orang berdosa? Tapi apakah dia adalah orang yang terkutuk? Jawabannya pasti tidak. Tapi mengapa ia mau melakukannya? Agar Bapak Ibu, saudara sekalian dan saya, kita diperdamaikan dengan Allah. Agar kita tidak terpisah dengan Dia. Karena Dia mengasihi kita. Dia ingin bersekutu dengan kita. Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umat-Nya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari hargai hubungan ini. Siapakah kita sehingga Allah yang maha besar, maha kuasa mau bersekutu dengan kita. Allah mau tinggal dan berdiam di dalam kita. Karena apa? Karena Dia ingin berhubungan dengan kita. Dia ingin dikenal bukan hanya sebagai Allah, tapi juga Ia ingin dikenal sebagai Bapa kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Hubungan intim, hubungan yang sangat erat, di mana Dia bisa memberitahukan isi hatinya kepada kita. Oleh karena itu, mari kita menghargai hubungan ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, maka apa yang harus Bapak Ibu, saudara sekalian dan saya lakukan? Hal pertama adalah jangan pernah ragukan Dia, baik kemampuannya, kuasanya, kasihnya, kedahsyatannya, dan kasih setianya. Karena Dia adalah Allah yang tetap sama. Seperti dikatakan oleh Ibrani pasal 13 ayat 8, mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau hari-hari ini kita belum melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup ini, jangan pernah ragukan kemahakuasaannya. Dia tahu betul siapa kita. Mungkin kita nggak ngerti mengapa kita harus dibawa pada sebuah perjalanan yang berkelok-kelok. Rasanya kita tidak bisa melihat ujung dari perjalanan itu. Mungkin perjalanan kita lebih berat, ujian kita lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Tapi percayalah bahwa engkau tidak berjalan seorang diri. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai engkau. Bahkan Dia ada di ujung jalan tersebut. Dia ada di depanmu dan menuntun engkau agar engkau tidak terantuk. Kau berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau tidak akan tersesat. Bapak Ibu saudara sekalian, percayalah bahwa ketika persoalan hidup datang mendera hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu dengan jelas siapa kita. Dan hal yang kedua, kalau kita tahu bahwa kita punya Allah yang penuh dengan kasih setia, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah pada apapun. Orang biasanya menyerah ketika ia menjadi tawar hati, tidak ada pengharapan. Ketika seorang tawar hati, dia akan hilang pengharapan. Maka ketika dia hilang pengharapan, maka tidak ada lagi semangat untuk hidup. Tidak ada lagi kemampuan untuk menghadapi kehidupan ini. Kitab Amsal pasal 24 ayat 10 jika mengatakan, jika engkau kecil hati pada masa kesesakan, maka hilanglah kemampuanmu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang jahat. Dia bukan juga Tuhan yang tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Apa yang pernah manusia rasakan, Dia pernah rasakan semua penderitaan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Ibrani pasal yang 4 ayat yang ke-14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Bapak Ibu saudara sekalian, jika engkau tergoda untuk meragukan kasih setia Tuhan, pandanglah salib Kristus. Salib itu adalah bukti kasih, keadilan, dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Mana pernah ada Allah yang lain yang berani memberikan hidupnya kepada kita, yang mau mati bagi manusia. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Kalau hal yang sangat penting, yaitu keselamatan jiwa kita saja, Dia sanggup berikan, masakan hal-hal yang tidak seberapa, Dia pasti akan berikan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yakin dan percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara janjinya. Bahkan ratusan tahun saja Tuhan pelihara dan Tuhan genapi. Jika Bapak Ibu tahu kisah Abraham, ketika Abraham dipanggil keluar di dalam Kejadian 12, keluar dari rumah bapaknya, pergi ke sebuah negeri yang Tuhan tunjukkan, dan Tuhan berjanji bahwa keturunanmu akan besar, akan banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, selain itu Tuhan berkata, bangsa ini, umat ini akan pergi ke sebuah negeri yang bukan negerinya. Mereka di sana akan dijajah, akan disiksa, akan dianiaya selama 400 tahun. Dan ketika di dalam kitab Keluaran, Allah memanggil Musa untuk menuntun, menjadi pemimpin, membawa bangsa ini keluar. Dan ketika bangsa ini keluar, itu digenapi 400 tahun. Dan selama perjalanan, ketika mereka berjalan keluar dari Mesir sampai kepada Allah memberikan Allah memberikan 10 hukum Taurat, itu ada 430 tahun. Kalau janji ratusan tahun, ribuan tahun, Tuhan sanggup untuk genapi. Mengapa kita meragukan Tuhan yang begitu luar biasa? Dia berjanji, maka Dia akan menggenapi. Karena apa? Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya kepada kita. Apapun yang Dia sedang janjikan pada hidupmu dan hidupku, yakin dan percayalah bahwa Allah akan menggenapinya sesuai dengan waktunya. Karena itu, mari ingatlah ini. Dari jauh Allah menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pegang janji firman Tuhan, bahwa kita punya Allah yang setia. Kasih setianya begitu luar biasa. Percayalah bahwa Dia Allah yang tidak bisa mengingkari janjinya, karena Dia adalah setia adanya. Dia juga adalah Allah yang menginginkan sebuah hubungan, karena Dia ingin bersekutu dengan kita. Dia ingin tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Dia sebagai Allah, sebagai Bapa kita, dan kita menjadi anak-anaknya. Dan Dia juga tidak bisa memungkiri dirinya, karena Dia telah berjanji dan Dia akan mendekatinya. Sekian renungan firman Tuhan pada malam hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mari Roh Kudus berbicara terus dan ingatkan kami kebenaran firman ini. Ketika kami dalam kesesakan dan ketika kami meragukan kesetiaan Tuhan, mari ampuni kami. Biarlah Roh Kudus selalu terus berbisik dalam hati kami dan mengingatkan kebenaran firman ini, bahwa Engkau Allah yang selalu memelihara kasih setiamu kepada kami. Ampuni setiap kami jika kami meragukan Engkau Tuhan.
Mari pulihkan setiap hati yang tawar hati, yang mungkin juga karena penderitaan dan kesulitan yang mereka hadapi, sehingga mereka meragukan Engkau ya Tuhan. Mari Yesus Tuhan bicara lebih lanjut pada mereka. Engkau urapi setiap mereka. Engkau Allah yang melihat setiap kebutuhan dan persoalan hidup mereka. Engkau mendengar setiap ceritaan hati mereka dan doa-doa mereka yang disampaikan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau, kami percaya Tuhan, tangan kasih Tuhan tetap menyertai hidup mereka. Engkau akan menolong dan menjawab setiap doa-doa mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tawar hati Tuhan boleh bangkitkan kembali. Kasih penuhi hati mereka dengan kasih sayang Tuhan, dan mereka boleh berbalik dan mencari Engkau. Engkau Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Janji-Mu ya dan amin pasti akan digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau Allah yang melihat seluruh kehidupan kami. Engkau juga memberkati teman-teman kami yang sudah melayani pada malam hari ini, pemain musik, worship leader, dan semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Kami tahu jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan kami akan berpisah, kami menutup ibadah ini dengan biarlah kami kasih setia dan penyertaan daripada Allah Bapa, kecintaan dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kami mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah kami malam hari. Haleluya. Amin.